Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer saat ini sudah semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi melalui internet, pula kegiatan komunitas komersial menjadi sebagian terbesar dan pesat pertumbuhannya, serta menembus berbagai batas negara. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Misalnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia hingga hadir cyberlaw yang merupakan hukum sistem informasi dengan alat bantu pengendali pelanggaran tersebut. Salah satu jenis cybercrime yang marak terjadi belakangan ini terutama pada lembaga pemerintahan yaitu cyber espionage. Cyber espionage adalah tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi pribadi, sensitif, kepemilikan atau rahasia alam dari individu, pesaing, saingan kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan politik, atau militer menggunakan metode pada jaringan internet atau komputer pribadi melalui penggunaan retak teknik dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan horse dan spyware. Ini sepenuhnya dapat dilakukan secara online dari meja komputer profesional di pangkalan-pangkalan negara-negara jauh. Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah tersebut, maka berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis menganggap perlu untuk membahas lebih dalam mengenai cyber espionage dan bagaimana cyberlaw pada kejahatan tersebut. Dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hingga kesimpulan dan saran mengenai permasalahan mengenai cyber espionage. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian cyber espionage? Yang kedua, apa saja penyebab kejahatan cyber espionage? Yang ketiga, hukum apa yang berlaku untuk pelaku kejahatan cyber espionage? Yang keempat, bagaimana cara mencegah kejahatan cyber espionage? Lalu ada tujuannya yang pertama untuk mengetahui tentang cyber espionage. Yang kedua, sebagai syarat untuk mulai ujian akhir semester 6 mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lalu ada manfaat. Yang pertama, mengetahui tentang cyber espionage secara luas. Yang kedua, mengetahui cara pencegahan cyber espionage. Yang ketiga, mengetahui hukum apa yang diterima pelaku cyber espionage. Yang terakhir ada batasan masalah. Pembahasan makalah ini dibatasi pada kasus cyber crime dengan modus cyber espionage serta kaitannya dengan Undang-Undang ITE. Contoh kasus disertai modus yang digunakan dengan cara pencegahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 landasan teori tentang teori cybercrime, cyber espionage, dan cyberlaw. Pengertian cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet atau cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Namun, perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik atau internet. The prevention of crime and the treatment of offenders di Havana, Kuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000 menyebutkan ada dua istilah yang dikenal cybercrime. Dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer atau data yang diproses oleh komputer. Yang kedua, cybercrime adalah dalam arti luas disebut computer-related crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Karakteristik cybercrime. Cybercrime memiliki karakteristik unik, yaitu ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, dan pelaku kejahatan. Ruang lingkup kejahatan adalah ruang lingkup yang bersifat global. Cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional.
melintas batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang yang dapat berlalu lalang tanpa identitas atau animus memungkinkan terjadinya sebagai aktivitas kejahatan yang tersentak hukum. Sifat kejahatan adalah cybercrime tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Pelaku kejahatan adalah pelaku cybercrime yang bersifat universal. Maksudnya adalah umumnya pelaku kejahatan adalah orang-orang yang menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman, dan seluk-beluk dunia cyber. Adapun klasifikasi cybercrime. Yang pertama adalah cyber piracy. Adalah penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Kedua adalah cyber trespass, penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Yang ketiga adalah cyber vandalism, adalah penggunaan teknologi komputer untuk membuat pemrogram yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Pengertian cyber espionage terdiri dari kata cyber dan espionage. Cyber diartikan sebagai dunia maya atau internet, sedangkan espionage adalah tindak pidana mata-mata atau spionage. Dengan kata lain, cyber espionage adalah tindak pidana mata-mata terhadap suatu data elektronik atau kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem komputer. Undang-Undang ITE yang mengatur tentang cyber espionage adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pasal 30 ayat 2, mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi atau dokumen elektronik. Yang kedua adalah pasal 31 ayat 1 adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Dan untuk ketentuan pidananya ada pada pasal 46 ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta. Yang kedua ada pasal 47. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Pengertian cyber law adalah hukum cyber law adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, atau juga hukum dunia maya. Yang dimaksud adalah Virtual World Law dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet atau pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual atau istilah hukum cyber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukum. Bab 3 Analisa kasus 3.1 Motif terjadinya cyber espionage. Motif terjadinya kejahatan cyber espionage didasari oleh banyak hal seperti politik, ekonomi, militer, pendidikan, perdagangan, dan lain-lain.
Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan arsip yang berupa data atau informasi berbentuk elektronik yang dimaksudkan sebagai suatu alat bukti yang merekam atau menerangkan keberadaan suatu informasi tertentu. Sedangkan data atau informasi yang umumnya dijadikan target kejahatan siberespionage bukan merupakan sembarang informasi yang dapat diakses secara bebas. 3.2 Penyebab terjadinya siberespionage. 1. Faktor politik. 2. Faktor ekonomi. 3. Faktor sosial budaya. Aspek yang mendukung kejahatan faktor sosial budaya. 1. Kemajuan teknologi informasi. 2. Sumber daya manusia. 3. Komunitas. 3.3 Penanggulangan siberespionage. Cara menanggulangi kejahatan espionage. 1. Bermitra dengan pakar keamanan informasi untuk sepenuhnya memahami landscape ancaman sementara meningkatkan visibilitas mereka di seluruh basis klien mereka. 2. Tahu mana aset perlu dilindungi dan resiko operasional terkait masing-masing. 3. Tahu mana kerentanan Anda berbohong. 4. Perbaikan atau mengurangi kerentanan dengan strategi pertahanan dan mendalam. 5. Memahami lawan berkembang taktik, teknik, dan prosedur. 6. Bersiaplah untuk mencegah serangan atau merespons secepat mungkin. 7. Sementara pencegahan lebih disukai. 8. Memiliki rencana jatuh kembali untuk apa yang Anda lakukan. 9. Pastikan pemasok infrastruktur kritis belum dikompromikan dan memiliki pengaman di tempat yang memastikan integritas sistem yang disediakan oleh pemasok. 10. Infrastruktur TI penting. Sebuah bangsa tidak harus benar-benar bergabung dengan internet. Pencegahan siberespionage. 1. Perlunya adanya cyberlaw. 2. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif pada masyarakat. 3. Penyedia web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi. Para pengguna juga diharapkan untuk lebih dewasa dan teliti sebelum memasuki data-datanya di internet. 5. Melakukan pengamankan sistem dengan cara A. Melakukan pengamanan FTP, SMTP, telnet, dan web server. B. Memasang firewall. C. Menggunakan kriptografi. D. Secure socket layer. E. Penanggulangan global. F. Perlunya cyberlaw. G. Perlunya dukungan lembaga khusus. 3.4 Contoh kasus siberespionage. 1. Operasi Sandi. Perusahaan keamanan komputer McAfee Inc. menerbitkan sebuah laporan 14 halaman. Operasi hacker terbesar digali sampai saat ini dijuluki era operasional Sandi. Remote Access Tool, sebuah program yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan jauh, oleh Dmitry Alperovich, Wakil Presiden McAfee. Penelitian ancaman ini rentetan serangan melibatkan lebih dari 70 organisasi internasional, termasuk 2 instansi pemerintah Kanada. 2. FOX, salah satu pencipta virus email Lovebug I Love You. Fox diduga telah menginfeksi dan melumpuhkan lebih dari 50 juta komputer dan jaringan pada 4 Mei 2022. 3. Trojangante. Skandal perusahaan telah mendominasi pemberitaan di Israel sejak terungkapnya 29 Mei. Sudah hampir 20 penangkapan. Laporan yang diterbitkan menunjukkan penggunungan dokumen telah dicuri dari puluhan perusahaan Israel. 4. Penyebab virus melalui media sosial. Penyebab virus dengan sengaja ini adalah salah satu kasus cybercrime yang terjadi pada bulan Juli 2019. Twitter kembali menjadi media infeksi modifikasi New Cortex Worm yang mampu membajak akun Twitter dan menularkan menjadi postingan. Modus serangannya adalah selain infeksi virus, akun yang bersangkutan bahkan si pemiliknya terkena imbas karena si pelaku maupun mencuri nama password pengguna lalu menjabarkan pesan palsu yang merugikan orang lain seperti permintaan transfer uang. 5. Pencurian data pemerintah. Bab 4.
Kesimpulan, siberespionage adalah tindakan yang tak bertanggung jawab. Siberespionage jelas-jelas merugikan banyak pihak, sementara hanya menguntungkan dua pihak. Siberespionage pun tak diinginkan praktis oleh semua orang. Jadi demi masa depan yang baik adalah seharusnya siberespionage berkurang atau ditiadakan sama sekali. Saran UU IT sebagai dasar pemindahan dalam tindak pidana siberespionage belum dapat menjangkau secara maksimal. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya pasal yang mengatur secara tegas mengenai tindak pidana siberespionage. Selama ini yang menjadi acuan pemindahan hanyalah pasal 30 ayat 2 UU IT mengenai pengaksesan komputer dengan cara tidak sah untuk memperoleh informasi dan atau data elektronik. Oleh karena itu, maka perlu adanya penambahan pasal yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana siberespionage sehingga ada penegasan konsep siberespionage yang nantinya tidak menyulitkan pemindahan terhadap pelaku tindak kejahatan ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.